10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini yang bagian keduanya atau sisi kedua atau yang bahasa kerennya sekarang part 2. Kalau part 2-nya itu budaya positif, apa saja yang akan saya bahas di dalam ini, marilah kita saksikan bersama. Yang saya bahas, yang pertama itu ada 3 poin. Yang pertama di situ adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang namanya kebutuhan, setiap manusia itu kita memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan biologis, itu kita semuanya membutuhkan. Bertahan hidup dimaksud di situ adalah seperti bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Next. Nah, dalam latihan modul yang kami ikuti itu bertahan hidup itu kebutuhan manusia itu ada 5 yang harus tercakupi, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi mulai dari kita, nampak kan? Merangkak kan? Kalau ada yang merangkak berarti dia bukan kecil. Mulai dari kita bayi sampai kita dewasa, mungkin gambarnya kalau saya sambung ke sini itu ada gambar kuburan, otomatis sampai mati. Nah, jadi tidak saya lanjutkan karena kita masih di posisi yang ini. Jadi kebutuhan kita kalau bertahan hidup, ini yang dipecahkan menjadi beberapa bagian. Yang saya buat di sini mungkin saya tidak pandai mengkonsep, jadi saya cuma bisa main gambar. Karena dulu kesukaannya menggambar. Jadi kalau mengkonsep-konsep saya tidak bisa. Yang pertama kita bahas dulu masalah bertahan hidup. Jadi seperti yang kita rasakan bersama, bertahan hidup ini bukan saja untuk kita sampaikan pada dunia pendidikan. Jadi khususnya ini masih umum. Yang bertahan hidup ini merupakan ruang lingkup secara umum yang ingin saya sampaikan dulu, yaitu apa itu bertahan hidup. Contohnya, dalam bertahan hidup kita harus memiliki rumah atau tempat tinggal. Kemudian untuk bertahan hidup itu juga mencakupi yang pertama yang ingin kita tuh yaitu rumah, kemudian makan. Anggap di sini makan minuman juga ada ya. Habis itu kalau ibu ini memahami pasangan hidup artinya kebutuhan biologis kalau ini masih untuk dewasa. Kemudian yang pertama yang harus kita jaga dan harus yang kita syukuri yaitulah selalu menjaga kesehatan. Semua ini termasuk kendaraan merupakan adalah semua untuk bertujuan adalah bertahan hidup. Kalau seandainya di antara yang ini tidak terpenuhi atau tercukupi, kemungkinan tapi kita beralih kepada mungkin secara fisik kita, ini bukan masalah agama. Seandainya ini kita tidak jaga, mungkin kalau kita seorang guru setiap hari Senin sampai Sabtu mungkin ada libur 1 kali seminggu. Nah, kalau kita tidak menjaga kesehatan, karena kesehatan itu merupakan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan yang lain, kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan pasangan itu juga kita harus merupakan salah satu bagian untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya dari mana dulu ya? Dari sini ya. Kasih dan sayang dan rasa diterima. Jadi setiap kita manusia juga diciptakan memiliki kasih dan sayang, baik itu kepada keluarga, kepada suami, kepada istri untuk saya sendiri, kemudian kepada teman, tetangga, siapapun. Karena di situ juga dalam Al-Quran kita juga diperintahkan, mungkin dalam agama juga kita diperintahkan
Karena di situ dianjurkan kita untuk memiliki kasih sayang. Jangankan manusia, hewan pun juga memiliki kasih sayang terhadap sesamanya atau anaknya. Jadi kasih sayang di dalam dunia pendidikan, setiap anak yang kita temui dimasuk ke dalam pendidikannya, anak yang selalu dia memiliki rasa minder. Jadi kenapa anak ini minder? Karena dia merasa kasih sayang atau perhatian yang kurang. Jadi dia selalu mau ibu guru nih sayang kepada saya. Jadi dia di dalam hatinya berkata begitu. Jadi dia ingin rasa diterima oleh guru ataupun keluarganya sendiri. Jadi itu merupakan suatu kebutuhan yang didasari untuk kebutuhan bertahan hidup dan dalam kasih sayang serta rasa diterima dalam dirinya harus memiliki rasa ingin diterima baik di sekolah, di keluarga maupun di lingkungan tempat dia tinggal. Kemudian selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini kalau di dalam dunia pendidikan, kalau kita melihat dari logonya atau gambarnya, itu merupakan gambar seorang raja. Jadi penguasaan yang dimiliki ke anak ini merupakan kebutuhan dasar, yaitu anak ini merasa ingin dihargai oleh teman-temannya. Jadi otomatis anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini adalah anak-anak yang mempunyai tekad untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi itu merupakan kebutuhan dasar yang terbagi dalam untuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian dalam penguasaan ini juga anak-anak ini memiliki sifat yang egois. Nah, anak yang memiliki sifat yang egois. Jadi karena egois dia ingin selalu menjadi yang terkuat di kelas itu, makanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar seperti itu adalah anak-anak yang ingin menjadi seorang pemimpin. Mungkin di kelas ibu-ibu, karena saya tidak wali kelas. Nah, jadi di kelas ibu-ibu yang wali kelas, mungkin ada tipe anak yang seperti ini. Anak yang selalu ingin membanggakan dirinya. Jadi otomatis anak yang seperti kebutuhan dasar ini, itulah anak-anak yang memiliki nanti egois yang tinggi. Jadi bagaimana kita menghadapi nanti itu adalah next selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kesenangan ini tidak jauh beda dengan pengertian nantinya dari kebebasan. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan ini yaitu anak-anak yang memiliki karakter yang unik. Nah, ini anak-anak yang memiliki karakter yang unik. Ada di kelas itu yang kita lihat, contohnya anak ini wajahnya atau yang unik misalnya. Bagaimanapun kita ingin marah, pasti kita seorang guru ingin tertawa. Dan ada karakter anak seperti itu. Walaupun dia buat kesalahan, tapi dari jawaban dia menjawab, misalnya dari wajah dia bagaimana, kita nampak dari wajah dia ataupun dari dia cara ngomong ada yang bikin kita tertawa. Ada kan? Setiap kelas kita mungkin ada yang seperti itu. Mau marah kita tidak jadi marah karena anaknya memang unik modelnya. Nah, kemudian kebutuhan dasar selanjutnya kebebasan. Jadi ini bukan untuk guru saja, ini untuk kita sebagai orang tua. Anak itu jangan terlalu dikekang. Jadi anak itu diberikan kebebasan seperti yang disampaikan oleh Bu Riza tadi. Mungkin ada sedikit Bu Riza menyinggung. Anak ini silakan nantinya dalam kebebasan ini membuat keyakinan kelas, termasuk kebutuhan dasar dari kebebasan. Jadi kita kasih ke anak itu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perbuat silakan. Jadi tugas kita hanya memonitor. Selanjutnya tadi kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Di sini saya menyampaikan dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah dunia berkualitas Anda itu, misalnya dunia berkualitas kita merupakan tempat khusus dalam pikiran kita atau tempat Anda menggambarkan representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang yang Anda sayang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maksudnya adalah dunia berkualitas itu adalah sesuatu memori.
memori yang kita miliki khusus. Apakah di dalam memori itu ada orang yang kita sayang? Apakah ada satu peristiwa yang begitu tidak bisa kita lupakan? Atau ada hal-hal yang menarik yang membuat kita selalu mengingat dan menyimpan di dalam memori tersebut? Jadi itu adalah suatu memori yang tersimpan pada diri kita sendiri. Next. Kalau dunia berkualitas ini kita hubungkan dengan pendidikan, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Artinya, kalau kita hubungkan dunia berkualitas ini pada dunia pendidikan, yaitu murid juga memiliki sesuatu yang memori yang mereka simpan. Jadi kita sebagai guru harus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu. Jangan kita langsung memarahi, menghukum ataupun tadi memberikan hukuman yang semacam apapun. Jadi kita harus bertanya. Kadang-kadang ada memori anak ini yang mungkin masa lalunya suram, masa lalunya agak suram, dia di rumah agak tertindas. Jadi kita harus memahami apa ada isi dari dunia berkualitas anak tersebut. Next. Kita masuk yang poin kedua. Yang pertama tadi kebutuhan dasar manusia. Yang keduanya poinnya itu 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang telah disinggung juga oleh Ibu Riza. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, yang terakhir manajer. Jadi untuk pemahaman ini mungkin tadi untuk penjelasannya sudah dibahas juga sama Ibu Riza. Jadi kalau untuk ini kita masuk video. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Jadi mari kita simak video berikut ini. Mungkin di sini lebih menjelaskan bagaimana 5 posisi kontrol yang kita laksanakan dalam dunia pendidikan. 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, itu posisi penghukum. Ini contoh dalam dunia pendidikan.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus Saya itu posisi kontrol penghukum. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Ini murid nanti akan merasa bersalah atas apa yang disampaikan guru. Khususnya juga terlambat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Nadia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baiklah Ibu. Jadi dari video tadi mungkin kita dapat menyimak. Mungkin kalau saya menyampaikan mungkin Ibu kurang paham. Jadi saya masukkan video itu, biar video itu yang menjelaskan secara real, secara nyata bagaimana penggunaan posisi kontrol yang kita akan laksanakan. Jadi dari kesimpulan tersebut, mungkin di sini ada tabel kesimpulan yang sudah saya masukkan. Yang pertama, bagaimana posisi, misalnya penghukum, guru akan berbuat menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian pembuat rasa bersalah itu guru akan menceramah, menunjukkan kekecewaannya. Kemudian teman itu guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian selanjutnya pemantau atau monitor, apa yang akan dilakukan guru yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer, di situ guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau untuk perkataan guru, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, kita lanjutkan. Misalnya akan menyuruh kamu mengelilingi lapangan, akan disuruh push up. Kemudian kalau untuk pembuat rasa bersalah, guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak guru. Kemudian untuk teman, guru akan berkata, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan urusan absennya. Kemudian kalau untuk pemantau, apa yang dikatakan guru, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang, seperti yang ditampilkan video tadi. Kemudian untuk manajer juga ada pertanyaan nantinya, apa yang kita yakini, kemudian apa yang meyakinkan hal tersebut. Kalau kamu meyakinkan, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut yang menggambarkan apa tentang dirimu, bagaimana ke depannya. Itu posisinya, posisi manajer. Kemudian hasilnya dari posisi kontrol ini, yang pertama hasilnya penghukum. Apa hasilnya? Nanti anak menjadi pembentak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, apa hasilnya? Membunyikan atau menyangkalkan atau berbohong. Kemudian teman, apa hasilnya nanti bagi pendidik atau siswa kita? Yaitu ketergantungan. Nanti dia hanya takut pada satu orang saja. Misalnya dia hanya takut ke guru ini saja, tapi sama guru yang lain dia takut. Kemudian kalau hasilnya di posisi pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak ini kalau diawasi baru dia buat baik, tapi kalau di belakang kita, nah itulah pada rokat nama. Kemudian manajer, apa hasil yang kita dapatkan? Yaitu menguatkan watak dan karakter siswa tersebut. Lanjut. Kemudian kita masuk dari 3 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian yang kita masuk poin yang ketiga, yaitunya segitiga restitusi. Salah ketik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004 dalam bukunya. Jadi restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Riza tadi, itu memberikan pilihan kepada anak tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari sisi restitusi, yang itu segitiga restitusi. Ada 3 bagian segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Next. Sisi pertama tadi, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan-benturan atau hal-hal tertentu yang tidak mungkin bisa dilewatkan. Kalau kita mengkritik dia sebagai guru, kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita selalu mengkritik anak ini tanpa kita cari tahu, berarti anak ini selalu merasa anak yang gagal dan tidak diperhatikan. Kemudian kalimat apa yang harus kita gunakan untuk menstabilkan tadi?
Kalimat pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti yang dicontohkan oleh guru di video tadi. Kemudian kalimat apa lagi? Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita ini posisinya adalah guru. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusinya. Kita sebagai guru tidak perlu kamu tidak bisa begini, kamu tidak bisa begini. Kita tak usah membahas masalah orang itu lagi. Yang harus kita cari untuk kedepannya bagaimana solusi agar si anak ini tidak terlambat lagi. Jadi kemudian kalimat berikut yang baik kita gunakan, kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian selanjutnya, 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang didasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol tadi pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita yang mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada anak yang selalu minder, kemudian kita perhatikan, itu termasuk kebutuhan dasar dari kasih sayang seorang guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi dalam sesi ini atau sisi ini juga ada beberapa contoh kalimat yang harus kita gunakan dalam setiap menstabilkan atau memvalidasi kesalahan anak. Yang pertama kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk daripada ini. Seolah-olah kita memberikan pandangan, ini ada yang lebih buruk yang bisa kamu lakukan. Tapi bukan kita mengajarkan, seolah-olah kita memberikan pemahaman kepada mereka. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita tanya dulu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kalimat yang berikut yang kita pakai, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita merubah anak secara perlahan-lahan. Bagaimana anak yang mendongkol nanti bisa perlahan-lahan dengan kebutuhan yang saya sampaikan tadi bisa menjadi baik dan memiliki perangai yang baru. Kemudian sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita balik bahasa Inggris. Dipilih. Enggak baca betul. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai langkah pertama dan tingkah laku salah satu telah diprediksi pada tingkah langkah kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang kita sampaikan pada keyakinan ini ada juga berupa kalimat atau pertanyaan yang harus kita pahami. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Seperti yang dibilang oleh Bu Riza tadi, itu menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat guru, murid, atau warga yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau yang selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini kita memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat keyakinan kelas yang di situ yang bisa kita ambil yang bernilai positif dan bagaimana merubah menjadi kelas yang menyenangkan dan bahagia.
Thank you. Jadi eh, mungkin itulah paparan atau sedikit yang saya sampaikan tadi. Mungkin lebih banyak video yang menyampaikan, dari saya cuma sedikit, video yang banyak. Jadi mungkin dari apa yang disampaikan juga Ibu Riza tadi, tujuannya adalah semuanya bagaimana kita menjaga kelas, membuat kelas itu lebih menyenangkan. Jadi saya bersama Bu Riza mungkin dalam penyampaian ini sedikit mungkin membuat ibu-ibu kurang paham, kurang memahami apa yang kami sampaikan. Maklum, kami masih calon guru penggerak, bukan guru penggerak dulu. Masih pakai C. Jadi kita bagaimana menghilangkan C itu sama-sama. Inilah tugas kami, dan ibu-ibu nanti yang di angkatan berikutnya akan bertemu seperti kami ini. Siap-siap saja. Ya. Jadi kami mendoakan mungkin untuk kita bersama semua yang kami sampaikan, baik dari Ibu Riza, saya sendiri, itu bertujuan untuk bagaimana menyenangkan kelas kita, bagaimana menyenangkan murid, dan tidak tertutup kemungkinan untuk anak-anak kita. Jadi bagaimana walaupun di sekolah anak kita tidak mengajarkan teori-teori itu, tapi kita harus mengajarkan, memberikan pemahaman kepada anak kita bagaimana membuat anak itu senang dan menyenangkan. Itulah kurikulum merdeka. Jadi kita harus senang, murid senang, jadi semuanya senang-senang bergembira dalam belajar. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam perkataan saya masih menyampaikan secara kaku, saya mohon maaf, atau ada bahasa yang tidak pandai saya mengucapkan, apalagi bahasa Inggris, saya mohon maaf. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Bapak Kasturianto. Terima kasih pemaparannya, menarik sekali. Bapak dan Ibu, bagaimana? Kita beri aplaus dulu ya. Oke, iya, masih bersemangat Bapak dan Ibu. Kelihatannya wajahnya masih berseri-seri. Iya Bapak dan Ibu, kalau ada yang masih ragu atau belum memahami, boleh saya kasih satu pertanyaan untuk sesi pertanyaan ini. Silakan Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mengerti semua? Atau ada rasa yang lain? Bagaimana, sudah selesai? Baik, kita tutup Bapak, Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu telah bersedia dari awal sampai penutupan ini masih berada di posisinya. Terima kasih kembali untuk kedua pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu memberikan budaya positif ya, praktek baik untuk budaya positif. Semoga apa yang disampaikan pemateri pada hari ini dapat kita lakukan dalam pembelajaran yang sebenarnya sehari-hari, sehingga apa yang diharapkan, yaitu budaya positif sendiri, akan bisa berlangsung di dalam kelas, sehingga pembelajaran juga akan lebih menyenangkan. Karena pembelajaran saat ini, kurikulum merdeka itu adalah berpihak pada anak. Kita guru hanya sebagai manajer, sebagai penuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya selesai, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Angel tahu Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat Pak. Tadi Angel berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 Pak. Kalau kita masuk jam 7 dan Angel berangkat ke sekolah pukul 7, apakah Angel sudah datang tepat waktu? Tidak Pak, saya terlambat. Ya sudah, sekarang Bapak tidak mencari siapa yang salah, namun kita sama-sama cari solusi agar Angel tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Pak, Jadi mengapa Angel datang terlambat? karena saya bangun kesiangan Pak. Mengapa Angel bangun kesiangan? Saya tidur terlalu larut malam karena bermain HP Pak, sampai lupa waktu. Oh gitu ya. Menurut Angel datang terlambat ke sekolah itu sudah termasuk mematuhi keyakinan kelas kita atau belum? Belum Pak. Jadi apa yang Angel lakukan agar kesalahan Angel tidak terulang lagi? Tidur lebih awal dan kurangi main HP dan mengaktifkan alarm atau minta tolong ibu membangunkan Pak. Kapan Angel mulai laksanakan? Mulai malam ini Pak. Bagus, Angel sudah berusaha merubah ke yang lebih baik. Bapak doakan semoga Angel menjadi penjunjung yang kedisiplinan dan jadi anak yang sukses. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Angel. Terima kasih Angel ya. Assalamualaikum. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya ha. Sudah siap untuk belajar? Kemarin apa pelajaran kita? Surat? Atin. Siapa yang sudah hafal? Atau masih ingat tak pelajaran surat At-Tin? Coba baca sama-sama dulu. Surat At-Tin. Surat Atin.
semalam? Jam 11 Pak. Oh, lama kali main HP. Iya Pak. Jadi besok jangan terlambat lagi. Kenapa lambat tidur? Main HP tadi kan? Main HP. Besok kalau mau main HP sampai jam 10 saja paling lambat. Habis itu yang di rumah siapa aja? Kakak. Habis itu abang. Nanti mama di rumah bilang sama mama atau kakak atau abang, bangunkan saya Bu jam 5. Nanti siap-siap mau berangkat sekolah. Atau pesan seorang tuanya ya. Nah, itu ke mamanya, bangunkan saya pagi biar tidak terlambat ke sekolah. Ya Pak Dok? Jangan terlambat lagi ya. Itu. Stop. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, kita akan membuat keyakinan kelas sesuai yang kalian inginkan. Nanti kita bahas bersama-sama apa keyakinan kelas yang kita buat itu sudah disepakati, nanti baru kita laksanakan kepada pertemuan berikutnya. Jadi nanti di situ sudah Bapak bagikan kertas kuning. Nanti buat satu orang satu keyakinan kelas. Kalaupun tidak ada, buat nah, jadi silakan dibuat dulu. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan di dalam kelas kita. Silakan buat. Buat sesuka hati kalian. Apa yang kalian ingin buat untuk peraturan kelas kita, biar kalian nyaman belajarnya. Bagi yang tidak buat pura-pura nempel. Dan bagi anak-anak Bapak yang siap, nanti video kameranya menghadapkan ke anak-anak yang nempel. Nah, tempelkan di papan tulis. Nah, di sini sejajarnya nanti. Bagi yang sudah siap, peran Anda sudah siap. Nah, tempelkan peran Anda. Siapa yang sudah siap, tempelkan. Nanti kita baca sama-sama. Sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Panjang lah. Tentu nikah ada sih. Mana ada lah. Berurutan. Memandang ke bawah lah. Ini. Sudah 3 baris saja ke bawah. 3 baris ke bawah. Dia kan ganti resep apa kan? Ini bisa tuh. Ini 3 baris saja. Dah. Bagus. Nah, perlu hati-hati. Dah, silakan duduk kembali. Jadi ini. Ya. Ini namanya keyakinan kelas yang telah kita buat, kita pakai selama jam pelajaran agama atau jam pelajaran wali kelas, pelajaran apapun boleh dipakai. Namanya ini keyakinan kelas, peraturan kelas yang harus kita laksanakan dengan baik. Jadi ini peraturan yang kalian buat ini, itu kita laksanakan dengan baik selama 1 semester ataupun 1 tahun. Kalau nanti ada perubahan, boleh kita rubah secara bersama-sama. Oke, kita tengok dulu. Yang pertama yang dibuat kawan kita, rajin belajar. Artinya rajin belajar itu mendengarkan guru menjelaskan. Kalau ada PR dikerja. Kemudian ada lagi dibuatnya berteman dengan baik. Bagus. Artinya tidak boleh dalam satu kelas, satu kawan tidak boleh berselah. Setuju? Setuju. Nanti kita tanya, setuju?
Kemudian selanjutnya menghargai teman, sama juga dengan ini, bisa digabungkan. Berarti ini termasuk menghargai ke teman. Itu berarti kita semuanya setuju. Kemudian ingin kelas yang tenang, berarti tidak boleh ribut dalam pelajaran demo. Tidak boleh bercerita kecuali disuruh guru. Setuju? Setuju. Kemudian baju harus rapi dari pagi sampai siang. Setuju? Setuju. Kemudian tidak ribut, berarti sama juga dengan yang ini. Sama. Berarti sama ya. Tidak ribut, berarti sama ini. Ingin kelas senang, berarti bisa digabungkan. Kemudian tidak boleh ngomong, sama, 3 ini sama. Kemudian selanjutnya kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Setuju? Setuju. Kemudian tidak berisik, sama, ini sama. Setuju. Yang selanjutnya tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor itu berkata dengan setuju? Setuju. Kemudian disiplin. Disiplin ini yang pertama kita letakkan. Jadi tadi kawan kita ada yang terlambat, besok yang terlambat lagi ya Pak Ro? Ya Pak. Bagus. Kemudian harus sopan ya, sama. Berarti harus sopan terhadap dan pakaian rapi. Kita berarti semua ini setuju atau ada yang perbaiki? Setuju. Siap melaksanakan? Siap. Jadi besok kita laksanakan mulai hari ini sampai ke depannya. Jadi ini kalian yang buat, Bapak tidak ikut campur tadi. Kalian yang buat, otomatis kalian yang buat ini kalian akan menjadi senang di dalam kelas. Ya? Siap belajar? Siap. Oke ya, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Nanti ini kita tempel di dinding ya.